Dan saudara untuk membahas hal ini, kita langsung bergabung dengan pengamat sepak bola nasional Anton Sanjoyo. Bung Anton, selamat siang. Bung Halo, Anton, selamat siang. eh, Ya, selamat siang. tanggapan Anda seperti apa? Saat ini kegiatan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert yaitu bertemu dengan Menpora. Kira-kira sebetulnya hal apa yang perlu dibahas antara seorang pelatih timnas yang baru dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bung? Saya kira saya nggak tahu ya apa yang mereka bahas, tapi kalau buat saya, buat apa ketemu Menpora ya? Saya juga nggak ngerti gitu loh. Kalau dia diskusi dengan Indra Safri, diskusi dengan Nova Arianto, dengan orang-orang sepak bola untuk mengetahui atmosfer, kira-kira dia pengen dapat insight apa dari orang-orang sepak bola, saya paham lah. Kalau bertemu Menpora buat apa ya? Saya juga nggak ngerti gitu loh. Dugaan saya tuh hari ini dia akan diskusi ketat dengan bidang teknis timnas, bisa dengan Pak Parji, bisa dengan Indra Safri, bisa dengan Coach Nova, dan orang-orang yang terlibat pada tim nasional di era Sintayong. Terlibat dalam arti mulai dari urusan dapur sampai dengan urusan kamar ganti gitu loh. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin sekedar seremoni aja ya ketemu Menpora, karena ya apa ya, mungkin bahasa basi kenegaraan lah gitu kira-kira ya. Tapi kalau saya nggak bisa menebak apa yang dibicarakan dengan Hmm. Menpora gitu. Hmm. Kira-kira Bung, begitu kalau saya ya. Bung Anton tadi Anda disebutkan alih-alih bertemu dengan Menpora, sebaiknya yang lebih urgent begitu, membahas sesuatu dengan PSSI. Apa saja yang perlu dibahas oleh PSSI ketika Patrick Kluivert ini tiba di Indonesia? Gini kan, dia bagaimanapun pengalaman hebat seorang pelatih, seorang pemain, kan dia tetap datang ke sebuah komunitas baru. Dia perlu tahu karena kan pekerjaan utamanya kan membawa tim nasional ini ke arah yang lebih baik kan, untuk menghadapi pertandingan penting banget nanti tanggal 20 Maret itu menghadapi Australia gitu loh. Jadi ya menurut saya yang paling krusial adalah berbincang dengan orang-orang yang paling berkepentingan dan paling dekat dengan tim nasional. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan kenapa nggak diskusi dengan misalnya Indra Safri yang tahu betul kondisi persepak bola nasional, atau pelatih-pelatih yang selama ini mempunyai kontribusi pemain-pemainnya untuk tim nasional. Jadi lebih konstruktif pembicaraannya tuh, benar-benar pembicaraan sepak bola, bukan pembicaraan politik gitu loh. Yang penting itu kan dia tahu betul dia butuhnya apa sekarang ya kan. Eh, saya yakin sih dia udah mempelajari video dan macam-macam ya, sehingga dia tahu, oh saya sebetulnya kurang butuh pemain depan misalnya, karena pemain depan yang ada sekarang misalnya dia nilai tidak produktif. Jadi kan dia bisa tanya ke Nova Arianto, ke pelatih-pelatih, siapa kira-kira yang mampu untuk memenuhi ekspektasi saya gitu loh. Kalau tanya Menpora ya nggak ngerti lah gitu loh. Maksudnya Menpora kan tidak mengurusi hal-hal yang sangat teknis seperti itu gitu loh. Jadi ya kalau Anda tanya ketemu Menpora buat apa, ya saya nggak ngerti yang pertama. Yang kedua ya itu harusnya sih dia ketemu orang-orang yang benar-benar bersentuhan dengan tim nasional dan keperluan tim nasional. Menurut saya kan keperluan tim nasional sekarang adalah memperkuatkan yang sudah dibangun oleh Sintayong, diperkuat lagi supaya perjalanan Indonesia ke Piala Dunia itu paling tidak, kalau sekarang setengah terbuka, bisa 3/4 terbuka, karena informasi-informasi yang didapatkan oleh Kluivert ini benar-benar informasi yang akurat, yang betul-betul based on data, betul-betul pengalaman yang diajak bicara gitu loh. Jadi menurut saya dia harus ketemu sama orang-orang itu gitu loh. Mhm, mhm. Ya, hal-hal teknis ini perlu sekali untuk diketahui oleh Patrick Kluivert ini ya, Bung. Kalau kita lihat juga Betul. sebelum datang tadi ke kantor Kemenpora, Patrick Kluivert juga datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memastikan berbagai hal. Sebetulnya ranah dari seorang pelatih begitu, selain juga mempersiapkan timnya, apakah juga memang penting begitu untuk melihat bagaimana tempat dan juga lapangan terkait dengan rumputnya dan juga ruang ganti pemain. Seperti apa, Bung? Ya itu lebih ke dia kenal ambience lah, kenal lingkungan yang nanti dia akan akrabikan sehari-hari gitu. Kalau meninjau Senayan karena akan bertanding ke Senayan, ya
oke lah, karena kan itu paling berapa menit gitu ya. Jadi memang dia perlu tahu lah kalau itu dia dia lihat kamar gantinya seperti apa, mungkin dia ada apa ada hal-hal yang ingin dia sampaikan, ada kurang ini, kurang itu, gitu kan. Dia kan levelnya memang udah kalau terbiasa dengan sepak bola Belanda kan memang barangkali punya pandangan yang berbeda mengenai lapangan, mengenai kamar ganti, kamar mandi, toilet, macam-macam lah gitu. Jadi menurut saya sih itu masih dalam ranah dia lah gitu. Soal rumput dan segala macam barangkali dia juga bisa ngasih saran kan gitu loh. Tapi terkait itu ya menurut saya dia harusnya lebih konsentrasi ke masalah-masalah teknis persepak bolaan ya. Masalah pemain yang dia butuhkan, lalu mungkin kalau dia punya pemahaman yang baik juga tentang kesehatan olahraga, dia tanya dokternya, dia tanya sekarang dokternya siapa ya. Itu saya biasanya pemain saya biasanya injury ini itu gitu loh. Jadi dia tahu betul dengan siapa dia nanti bekerja. Saya rasa itu jauh lebih penting. Mhm. Bung Anton, kalau kita lihat begitu dari agenda Patrick Kluivert ini, memang terkait dengan seremonial begitu ya, dan memang belum diketahui kapan pula akan dilakukan latihan perdana apabila kita mengingat bahwa pertandingan terdekat saja begitu akan dilakukan pada Maret nanti begitu. Kapan kira-kira sebetulnya menurut Anda, Bung, latihan perdana itu dilakukan? Apakah memang sesegera mungkin ataukah memang masih ada waktu untuk Patrick Kluivert untuk melihat bagaimana suasana Indonesia untuk melihat begitu kondisi-kondisi yang memang basic gitu yang ada di Indonesia? Jadi memang kalau soal latihan perdana ini kan memang sulit karena ini kan tim nasional. Tim nasional itu terdiri dari pemain-pemain yang tampil untuk klub. Sementara klub mereka kan sedang berkompetisi gitu loh. Jadi dugaan saya kemarin dalam wawancara yang sama juga saya bilang kemungkinan besar kan H-7 sebelum tanggal 20 baru bisa kumpul. Itu pun pemain-pemain yang berbasis di Indonesia. Jadi pemain-pemain yang di Liga 1. Tapi kalau pemain diaspora yang kebanyakan di Belanda kan baru bisa kumpul paling sebelum tanggal 20, H-4, H-5. Mereka pasti lebih lambat karena kan pada weekend mereka masih bertanding. Gitu loh. Jadi memang ini permasalahan, oleh sebab itu sebetulnya yang harus ditanya ke federasi itu dan ditanya juga ke Patrick Kluivert bagaimana mensiasati itu. 2,5 bulan itu sepertinya cukup waktunya untuk mempersiapkan lawan Australia, tetapi kan waktu berkumpul bersamanya tidak sepanjang itu. Sekarang kan masih tercerai-berai, kemarin aja ketemu pemain lokal kan hanya 5 orang kalau tidak salah gitu loh. Jadi inilah yang harus dipikirkan sebetulnya, teknisnya seperti apa, taktisnya seperti apa, sehingga kemudian nanti pada tanggal 20 itu mereka sudah bukan lagi menjalani pertandingan yang blind gitu ya, tapi memang pertandingan yang memang sudah direncanakan semua kepelatihannya. Nah, ini yang menurut saya harus dipikirkan matang-matang dan didiskusikan dengan timnya Kluivert saat ini oleh PSSI. Baik, baik, artinya sebetulnya masih banyak PR begitu yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert, termasuk juga memang bukan hanya hal-hal yang seremonial, juga hal-hal teknis termasuk dengan agenda bertemu dengan para pemain timnas begitu yang memang saat ini bukan hanya ada di Indonesia tetapi juga masih bermain di klubnya yang berada di luar negeri. Terima kasih pengamat sepak bola nasional Anton Sanjoyo atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Saya Ian Rahman, terima kasih. Sampai jumpa.